Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya sudah menyiapkan kohe ayam. Ini ya, kotoran ayam sebanyak 2 kilo. Dan juga saya juga sudah menyiapkan ini ada EM4, tapi yang kita gunakan nanti 100 ml aja. Terus ada gula Jawa ini ya, teman-teman. Gula Jawa sama nasi ini. Ini nasinya sekira 100 gram atau ya mungkin bisa lebih sedikit ya. Nah, jadi E4 ini nanti kita campur dengan gula Jawa ini ya, teman-teman. Gula Jawa ini sebanyak 100 gram. Ya kira-kira satu bongkah ini ya, satu bongkah gula Jawa ini. Dan ini juga mudah banget, kita bisa takar airnya ini sebanyak 5 liter. Karena menurut peraturan yang saya baca di penjualannya itu, untuk 50 liter air itu menggunakan 1 liter. Jadi untuk 50 liter itu menggunakan 1 liter EM4. Nah, ini ember 5 liter. Jadi sudah saya takar tadi ya, karena saya menggunakan 2 kilo. Otomatis saya juga menggunakan 5 liter air. Dan ini E4 kita takar 100 ml ya. Ini gelas aqua ukuran 220 ml. Jadi kalau kita mau pakai 100 ml, ini kita setengahnya, karena satu penuh itu 220 ml. Jadi kita ini pakai separuhnya. E4 ini ya, mikroorganismenya, lactobacillusnya ini. Ini kita tuang aja sebanyak setengah. Ini kira-kira jadinya 100 ml ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini penggunaannya bisa kira-kira, karena satu gelas ini 220 ml. Jadi kalau kita pakai 100 ml kira-kira ya setengahnya ya, teman-teman. Kemudian kita tuang aja. Kita tuang yang ada di gelas sampai habis ya, teman-teman. Kita taruh di bawah semuanya biar bisa kelihatan sama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di rumah ya. Terus ini kita siapkan apa ya, tatakan untuk merajang gula Jawa. Ini saya pakai jengkok yang ada di sawah ini ya, yang dipakai untuk cabut rumput. Jadi ini kita rajang aja nih, kita iris tipis-tipis supaya terlihat halus dan nantinya juga mudah diaduk. Jadi ini kita iris aja sampai habis. Jadi kalau untuk takarannya sendiri itu ya, kalau di petunjuk penjualan itu 20 kilo kohe ayam atau pupuk kandang itu menggunakan 1 liter E4 dan air sebanyak 50 liter kalau ingin membuat bokasi cair. Dan gulanya sekitar 1 kilo. Itu bisa pakai molase 1 liter juga. Jadi karena kita mau menggunakan 5 liter air, jadi otomatis pupuk kandangnya ini ya, kohe ayamnya ini juga 2 kilo. Tinggal dibuang aja nolnya ya, teman-teman. 50 liter, kalau 5 liter berarti kan nolnya dibuang 1. Nah, ini sama aja. 2 kilo. Jadi ini kita masukkan aja gula Jawanya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan nasinya ya, teman-teman. Ini kita aduk dulu sebelum kita masukkan nasinya. Kita aduk saya pakai bambu ini, teman-teman. Jadi EM4-nya dan gula Jawanya ini kita aduk sampai rata, teman-teman. Kemudian kita biarkan dulu beberapa menit ya. Terus kita masukkan nasi ini. Ini karbohidrat, gunanya juga sebagai makanan dari bakteri yang nantinya berkembang ya. Jadi antara lactobacillus dan gula pasir itu menjadi starter, dan setelah aktif itu kita kasih makan ini dengan karbohidrat ini supaya lebih agresif lagi nantinya ya, bakteri yang mikroorganisme yang berkembang itu. Nah, penggunaan E4 ini memang
yang kita tahu itu dia akan mengurai bahan-bahan organik. Nah, bahan organik yang dimaksud di sini adalah pupuk kandang, teman-teman, atau kohe ayam, atau bisa juga menggunakan daun-daunan atau eh, kohe sapi ya, kotoran hewan sapi, kotoran hewan ayam, dan bahan-bahan organik lainnya. Jadi E4 ini bekerja baik mengurai bahan-bahan organik. Dan saya pernah dengar juga baca ya dari YouTuber lain, YouTuber lain, E4 itu kalau disiramkan di tanah gersang itu cuma-cuma ya, sia-sia. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Ini kohe ayamnya sudah saya masukkan ke dalam cairan campuran EM4 dan kohe ayam. Ini satu karung ini tadi saya pakai 2 kilo kohe ayam. Jadi ini kita aduk aja, kita aduk sampai rata ya. Tadi nasinya juga sudah saya masukkan. Jadi ini gelas takarnya ya teman-teman. Ini gelas takar minyak kita ini, atau bisa juga menggunakan gelas aqua ya. Ya gelas-gelas itulah minuman lokal itu ya. Sejenis tirta-tirta water lah. Nah ini nasinya ini sekitar 100 gram atau setengah plastik ini ya. Ini karbohidrat yang kita maksud. Ini bisa juga diganti kentang atau karbohidrat lain ya, singkong. Dan ini E4-nya untuk kemasan repack. Tapi ini sebenarnya bukan kemasan repack ya teman-teman. Jadi saya ambil dari rumah, saya pindahkan ke botol ini supaya tidak dibawa semuanya ya sama saya ya teman-teman ke sawah. Karena ini posisinya saya di sawah. Jadi setelah dicampur merata ini kita tutup aja ini, kita diamkan selama 5 hari atau sampai 7 hari. 5 hari aja ini udah bisa dipakai ya teman-teman. Jadi ini hari Minggu, tepatnya tanggal kemarin itu hari Minggu tanggal 12 atau 13 November ya teman-teman. Jadi nanti ini kita bisa panen, kita bisa siramkan, kita tambahkan air lagi untuk kita kocor ke tanaman ya teman-teman. Kebetulan di sawah saya ini ada tanaman tomat, terong, dan cabai. Ada juga kangkung, sawi ya. Jadi ini kita biarkan dulu selama kira-kira mungkin 1 minggu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti ini ya teman-teman. Ini kita biarkan aja selama 1 minggu atau mungkin kurang lebih 5 sampai 7 hari. Ini kita biarkan, kita diamkan dulu. Nanti kalau untuk penggunaannya bisa kita tambahkan air bersih ya teman-teman. Supaya nanti ini bekerja menggemburkan atau menyuburkan tanah ya teman-teman. Ini seperti bakti pengurai. Ini juga bisa disiramkan ke pupuk kandang yang ada di lahan ya teman-teman. Jadi pupuk kandangnya itu supaya lebih adem ya. Sifat organiknya itu bekerja baik dengan E4 ini ya, bioaktivatornya ini ya, mikroorganismenya ini bekerja baik ya E4-nya ini. Jadi ini bedanya ya bahan kimia. Jadi yang saya lihat ya di YouTube Penyuluh Pertanian itu, di YouTube-nya dia channel itu menjelaskan kalau penggunaan pupuk organik cair dengan NPK itu kurang efektif ya teman-teman. Banyak mikroorganisme yang berkembang itu seperti Lactobacillus dan Chiromonae apa itu ya teman-teman, itu tidak aktif lagi itu. Mungkin itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.